Pergi mudik ke kampung halaman suami, part 1. Hai gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun. Walaupun banyak kekhawatiran di setiap harinya, semoga setiap kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kali ini aku lagi menyetrika guys, karena mempersiapkan pakaian untuk dibawa mudik nanti. Rencananya kami akan mudik ke tempat kampung halaman Pak Suami, yaitu di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Sebenarnya tidak disetrika tidak apa sih, karena ini nanti akan kita gulung-gulung lagi kan masuk koper. Tapi ya setidaknya, seenggaknya biar tidak terlalu keriting ya guys bajunya. Ini mempersiapkannya sebelum mudik itu sekitar hampir 2 mingguan ya guys. Niat bener deh, nggak ding, hampir semingguan kalau nggak salah ini ya. Jadi biar nanti tidak terburu-buru gitu kan, semuanya udah aku prepare, dimasukkan ke dalam koper satu persatu. Setiap kebutuhan anak-anak, aku maupun Pak Suami. Kali ini prepare-nya benar-benar dipikirkan karena kami berencana untuk mudiknya menggunakan kapal laut guys, beneran. Biasanya kan kita pakai pesawat ya. Nah Pak Suami ngide gimana kalau kita pakai kapal, soalnya anak-anak kan sudah pada besar, biar bisa dapat pengalaman baru gitu kan. Aku juga setuju karena aku belum pernah sama sekali guys naik kapal, dan ini bakal jadi pengalaman yang seru banget sepertinya ya. Ya bagaimana tidak berada di tengah laut gitu kan untuk dalam jangka waktu yang lama. Menurut jadwal sih tercatat 36 jam ya guys untuk kapal dari Semarang menuju Pontianak. Jadi baju ini aku pisah ya guys, untuk anak-anak, suami, dan barang-barang yang aku butuhkan itu dimasukkan di dalam koper yang tidak akan pernah kita buka. Maksudnya nanti akan kita masukkan ke dalam bagasi di kapal. Jadi bukan yang akan kita pakai sehari-hari di dalam kapal ya guys. Jadi ini khusus yang akan kita simpan, tidak akan kita bongkar-bongkar. Nah untuk nanti tas yang akan kita pergunakan selama perjalanan di kapal itu beda lagi. Jadi di kapal itu nanti kan kita akan ganti baju juga, akan banyak ngemil dan lain-lain. Nah, itu akan aku persiapkan juga, obat-obatan dan lain-lainnya. Itu dia serunya guys, kayak gini nih. Aku prepare sampai lengkap banget. Ada obat-obatan di dalam kotak sini, mulai bangsanya seperti pembalut juga aku bawa. Ada fresh care, ada cetirizine untuk anti alergi, ada antimo, paracetamol, ada betadine, plester, terus ada apa lagi, bioplacenton deh kalau luka bakar atau lain-lain gitu loh. Pokoknya semuanya aku prepare banget. Maklum kan aku orangnya well prepare ya, juga orangnya agak parnoan. Jadi segala sesuatu udah harus aku persiapkan dulu gitu kan, sebelum segala sesuatu bisa terjadi. Kalian ada yang sama kayak aku, jadi kalau segala sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang, dipersiapkan segala sesuatunya agar pada saat kita menjalani sesuatu itu sudah nyaman, aman, dan tenang gitu loh guys. Ya bisa dibilang sedia payung sebelum hujan ya guys. Begitulah aku, kira-kira ada yang sama? Oke deh, ini sudah mulai aku pisahin juga ya, box yang untuk baju, untuk segala macam, dan untuk obat-obatan. Ini aku susun dan tibalah saatnya ya. Kita akan memulai perjalanan dari Jogja menuju Semarang. Ini kami menyewa travel ya guys, jadi yang mengantarkan dari rumah sampai ke pelabuhan di Semarang, atau beres aja pokoknya diantar sampai ke sana gitu kan, kita bayar. Jadi kami itu sudah memesan tiket jauh-jauh hari ya guys. Setelah dilihat-lihat, untuk kamar yang PIV itu adanya di tanggal 23, memakai ferinya Kalimutu, tapi kan sudah mepet ya guys, keburu habis waktu liburannya kalau mudik tanggal 23. Jadi kami putuskan untuk nyari kapal yang udahlah ekonomi aja nggak apa-apa. Itu kami dapetnya Dharma Kartika 7. Belinya itu di agen ya guys, agen tiket. Cuman agak ke markup ya kalau beli di agen. Ya karena kita pertama kali ya, jadi ya udahlah pakai agen aja gitu. Sebenarnya bisa beli langsung di websitenya guys. Website Dharma Lautan Utama atau DLU. Kita beli langsung di situ. Ya beda 30.000 lah untuk per tiketnya ya kalau diantara di agen dengan beli langsung. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini kan pertama kali ya, kita pun nggak tahu apa-apa, jadi pakai agen beli tiketnya. Harganya
hampir 500 gitu guys tiketnya untuk per orang. Nah singkat cerita kita sudah sampai guys di terminal penumpangnya Tanjung Emas di Semarang. Nah kayak gini itu dia kapal yang akan kita naikin guys, kapal feri Dharma Kartika 7. Nah di sekitar sini banyak banget ya angkutan peti kemas yang mau diangkut ke pelabuhan. Jujur nih karena pertama kali jadi aku masih bingung ini kita mau kemana dan kita mau ngapain dulu gitu kan. Kalau di bandara itu kan sudah jelas ya, udah tahu kita kemana-mananya. Ini kan belum pernah, jadi ya udah ikutin aja deh. Pak suami juga udah agak lupa-lupa, katanya terakhir naik kapal itu tahun 2011. Jadi udah lama banget ya guys. Nah ini kita masuk ke area parkir ya guys. Jadi kita diantar sama travelnya sampai ke parkiran sini. Nah masuk deh, bayar tiket parkir di situ ya, bisa menggunakan kartu tol ataupun kartu Brizi gitu ya, yang ditekan gitu ke tombolnya, ke layarnya. Nah di sini kita menuju area parkir untuk penumpang dan ini sudah masuk ke area pelabuhannya ya guys untuk check in bagasi. Jadi keberangkatan itu terjadwal pukul 5 sore ya guys, dan ini aku dan Pak suami itu datang sekitar pukul setengah 3 ya, apa jam 3 gitu, pokoknya asar ya, menjelang asar. Nah untung banget deh guys kita datang lebih awal karena ternyata memang sebaiknya 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kita itu udah berada di ruang tunggu, karena kadang kapal itu tiba-tiba berangkat mendadak gitu kan. Nah dan juga nanti akan pemilihan tempat tidur ya, itu juga kita harus pilih. Jadi enakan kalau kita tuh lebih datang awal gitu. Nanti akan masuk ke kapalnya juga memilih tempat tidurnya tuh akan lebih bebas. Ini kami beli ekonomi tidur ya guys. Jadi kita ekonomi tapi ada tempat tidurnya. Ini aku lagi fokus untuk melihat-lihat sekitar ya guys. Ternyata kayak gini ya pelabuhan. Baru tahu karena di luar bayangan aku pikir pelabuhan itu akan kotor ataupun tempatnya kayak jorok, kayak terminal-terminal lama lah kayak gitu. Ternyata enggak ya guys. Di sini juga ada panduan petanya ya, jadwal keberangkatan ataupun jadwal kapal yang lagi merapat ataupun yang lagi dalam perjalanan. Nah, ini lagi check-in bagasi juga di cek apa aja yang mau disimpan di bagasi dan mana aja yang mau kita bawa untuk ke dalam kapal untuk dibawa pas kita tidur gitu loh guys. Oke lanjut, kita akan memasuki ruang tunggu ya guys. Sebelumnya kita akan masuk duduk ke pintu ini yang akan pengecekan tiket. Si bapak-bapaknya itu akan melihat tiket kita dan mempersilahkan kita masuk. Ya prosedurnya mirip-mirip sama seperti di bandara ya, ataupun di kereta api gitu, seperti itu prosesnya, alurnya. Dan ini juga ada mbak-mbak pramugari. Apa sih kalau di kapal laut ya namanya ya, bukan pramugari ya. Nah dia pun mengkonfirmasi tiket kita yang kedua kalinya. Kemudian habis itu dipersilakan untuk menunggu dan kita dikasih gelang ya guys, gelang yang ditempel di tangan. Dan ini ada anak aku dikasih balon katanya, mau pilih yang mana. Akhirnya dia pilih yang warna biru Tosca. Dan si mbak-mbak cantik ini juga mengajak untuk berfoto dulu katanya. Cheers. Anakku paling senang dipoto guys, jadi dia auto pose. Pak suami langsung lari ke belet guys, dia nyari toilet dan di sebelah sana ya, di sana ada toilet pria dan juga musola. Sedangkan toilet wanita katanya lagi rusak. Ini aku tanya anakku mau pipis enggak, katanya belum. Yang kecil juga aku mau ajakin pipis guys, sebelum kita nanti malah repot ya, malah pengen pipis pas waktu kapalnya datang. Nah tapi kata pak suami itu WC yang kedua itu yang cewek itu lagi rusak. Jadi harus ke atas guys kalau mau pipis. Dan ini dia gelangnya yang aku maksud guys, warna hitam ya punya kami. Itu tandanya ekonomi tidur, ekonomi yang ada kasurnya. Kalau gelang yang warna hijau itu ekonomi duduk, jadi kursi gitu guys bentuknya. Tapi nyaman kok, full AC dan kursinya itu kursi yang kayak di bis-bis itu loh, bis besar, bis pariwisata gitu, enak. Nah ini aku mau ke lantai 2, mau ke kamar mandi ya guys, karena biar nyaman gitu perjalanan. Jadi aku mau buang air dulu, pipis maksudnya. Nah ngajak anakku deh ke atas, ternyata di atas kosong banget guys, sepi. Dan ruangannya sama kayak di bawah ya, mirip-mirip lah sama bandara. Tuh ruang tunggunya seperti ini. Cuman kalau dari atas kita bisa lihat pemandangan laut yang ada kapalnya guys. Ibaratnya kalau di bandara kita bisa lihat posisi pesawat yang lagi pada parkir gitu kan.
Nah, kelihatan kan laut sama kapalnya, tapi itu bukannya akan kita naikin ya guys. Itu beda lagi. Nah, sekarang aku penasaran kayak apa sih WC-nya. WC kalau di pelabuhan, bayanganku kan udah kotor gimana gitu kan. Ternyata bagus banget guys. Ini maaf ya, aku kameranya agak guncang-guncang dan terburu-buru karena ribet juga nih mau masuk ke dalam kamar mandi, takut ada orang gitu kan. Kebetulan ini masih kosong, jadi aku bebas ngamerain. Nah, sekarang aku mau cuci tangan dulu dan ternyata ada orang lain ya, jadi akan sedikit kurang nyaman. Jadi ini bagian sini jangan dilihat ya guys. Nah, ini aku lagi keringin tangan aku sama anak aku. Dia antusias banget, paling seneng dia kalau bagian ngeringin tangan kayak gini. Nah kan, suka dia. Cuci tangan udah selesai, ya udah deh kita pun mau kembali ke tempat duduk semula ya guys. Nah kan anak aku seneng banget karena dia excited ya, ini mau kemana dia aja belum paham ya. Jadi masih penasaran gitu kan, kita mau ngapain, kita mau kemana tuh dia belum ngerti. Karena belum aku jelasin banget, biar dia lihat sendiri nanti ya kalau kita tuh mau kemana, mau naik apa gitu kan, dan bendanya seperti apa. Cuman aku liatin bentuk gambar aja guys, kayak gini akan kita naikin gitu kan, dia seneng banget. Ini kami sudah mau naik ke dalam kapalnya ya guys, tapi cerita perjalanan di kapal nanti akan aku sambung di vlog part 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku kali ini ya guys. Sampai jumpa di vlog 2 untuk cerita kami naik di kapal ini. Terima kasih dan dadah.